Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman. Dan sebelum kita lanjut, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG so far hari ini cukup menarik ya, dibandingkan dengan market global dan market Asia. IHSG hari ini terlihat cukup kuat ya, minusnya cuma 0,13%, ditutup di level 7215 dengan net foreign buy yang masih oke, yang masih ada teman-teman ya. Hari ini net foreign buy di IHSG di market reguler ya, itu ada sekitaran 370 M ya. Dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, hari ini terbilang cukup tipis ya. But so far still okay teman-teman ya, so far still okay. Dan hari ini yang mengangkat IHSG itu saham-saham blue chip teman-teman ya, dan juga telco hari ini majority menarik teman-teman. Uniknya telco dan banking itu udah kita bahas beberapa waktu yang lalu teman-teman, salah satunya BBRI, BBTN, kemudian telco ada Indosat, Tebing, dan Excel. Itu hari ini majority ya hijau semua ya. Nah, untuk sisa minggu ini, menurut saya ya, pandangan saya, IHSG masih cenderung bergerak mix atau sideways teman-teman ya. Katalis terdekat adalah VOMC, kemudian ada sorry teman-teman. Nah, kemudian ada isu kalau The Fed itu akan segera menaikkan suku bunga, dan juga Bank Indonesia sendiri kemungkinan besar juga akan menaikkan suku bunga supaya uang di Indonesia itu nggak ke Amerika semua teman-teman ya. Nah, kalau BI menaikkan rate-nya, maka itu akan menguntungkan banking teman-teman. That's why menurut saya banking hari ini semua majority pada hijau ya. Nah, itu pandangan saya untuk IHSG. Jadi untuk sisa minggu ini kecenderungan IHSG masih akan bergerak sideways kalau dari view saya pribadi. Kemudian saham pertama ya yang akan saya bahas hari ini itu ada di blue chip, yaitu BBRI. Oke, sorry teman-teman ya, ini agak lolat lagi, kenapa? Nah, BBRI ya hari ini cukup oke teman-teman, dimana terakhir kali saya bahas BBRI kalau nggak salah minggu lalu hari Rabu atau hari Kamis ya, saya lupa ya. Nah, secara teknikal ya hari ini BBRI terlihat cukup oke teman-teman ya, dimana dia sempat open gap down ya, opennya di 4.700, and then habis itu dia hampir sepanjang sesi dia kuat rebound. Nah, BBRI sendiri dia ada pola cup and handle yang udah di break ya, kita bahas di sini waktu itu 20 April. Nah, untuk saat ini ya, buat teman-teman yang tertarik untuk BBRI, menurut saya masih oke ya. Spare pembelian sampai 4.750 ya. Close di bawah itu teman-teman bisa consider untuk cut loss dengan target kenaikan dari cup and handle ini sendiri. BBRI masih ada ruang upside ke sekitaran 5.100 sampai 5.200 ya. Jadi so far menurut saya BBRI masih cukup menarik ya, masih cukup layak buat teman-teman koleksi. Saya sendiri masih hold saham ini dari awal saya bahas video ini ya, yaitu di sekitaran ini ya. Di sekitaran ini kemudian saya sempat averaging up beberapa kali di sini ya. So far average saya masih jauh sih ya. Buat teman-teman yang mau entry di harga sekarang menurut saya masih oke ya, tapi disclaimer on ya, jangan bilang saya pom-pom ya, karena BBRI ini saham yang gede jadi nggak bisa dipom-pom teman-teman. Oke, itu tuh BBRI ya, so far so good, so far menarik. Kemudian ada MPMX yang hari ini juga menurut saya pergerakannya cukup oke ya. Nah, MPMX ini terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di candle ini ya, di candle ini waktu dia confirm break dari cup and handle-nya ini.
Nah, waktu itu saya sarankan beli di box kuning ini ya. Kalau teman-teman ingat, saya waktu itu sarankan beli APMX di rank 1200 sampai 1250 ya. Nah, Jumat kemarin ya, dia sempat nyentuh 1200-nya, and then habis itu rebound. Dan hari ini dia confirm ya, candle hijau rebound. Jadi so far menurut saya MPMX menarik ya. MPMX menarik. eh, Dia ada pattern kapan handle di sini. Kalau kita tarik lebih jauh, di sini ada kapan handle yang gede dengan target kenaikan itu di sekitaran 1450 sampai 1500 ya. Jadi masih ada ruang upside yang cukup menarik kalau menurut saya di MPMX. Nah, buat teman-teman yang mau beli dari harga sekarang, teman-teman bisa beli ya, bisa beli dari harga sekarang. Tapi mengingat market yang masih cenderung bergerak mix atau sideways, jadi teman-teman bisa spare cash lebih sampai 1200 ya. Kalau MPMX close di bawah 1200, teman-teman bisa consider untuk cut loss di situ. Nah, eh, sentimen tambahan dari MPMX ini kan kita tahu sendiri, MPMX ini tiap tahunnya selalu membagikan dividen dengan apa namanya? Dengan payout ratio yang besar, teman-teman ya. Nah, hopefully kalau tahun ini dia membagikan dividen juga dengan jumlah besar, hopefully sahamnya itu juga apa namanya? Sorry ya. Jadi berbelit-belit. Hopefully sebelum pembagian dividen itu sahamnya ditarik dulu ya, sehingga kita bisa manfaatkan early entry buat MPMX ya. So far masih oke sih kalau menurut saya buat yang tertarik MPMX. Nah, kemudian ada BRMS yang hari ini juga menarik teman-teman ya. Oke, BRMS sendiri ini saham yang sudah sering saya bahas ya. Nah, terakhir kali saya bahas itu saya serahkan entry di sini dengan stop loss di bawah trendline-nya ini. Ya, so far hari ini menarik ya untuk BRMS, dia rebound tepat di garis uptrend line yang kita gambar dari beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Tepat mantul di situ. Jadi so far menurut saya BRMS masih ada ruang potensial untuk naik. Nah, untuk area entry saat ini BRMS ada di sini ya. Ada di sekitaran harga 210 sampai 200 lah ya. Ya, ini area entry ya. Kalau dia turun lagi ke sini volumenya kecil, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry BRMS di situ ya. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang jika BRMS itu close di bawah 200 ya. So far menurut saya ya BRMS ini cukup menarik ya, cukup menarik, dan maybe dia bisa break high-nya lagi di sekitaran 250. Ya, so far cukup oke dan masih layak ya buat teman-teman yang mau entry BRMS. Kemudian ada AGII, ini anak usahanya Saratoga juga ya. Jadi AGII ini sering juga saya bahas teman-teman, dan terakhir kali saya bahas itu kalau nggak salah baru-baru ini ya, saya lupa juga teman-teman ya. Nah, AGII ini menarik teman-teman dah, dan dia hari ini ada hammer ya. Hammernya itu tepat dia setelah nutup gap. Di sini kan ada gap kecil yang ditinggalkan sebelumnya ya. Kemudian hari ini dia hammer dengan volume yang oke ya. Jadi menurut saya sih oke ya. Dia di sini juga ada bullish penan ya. Jadi menurut saya AGII ini masih ada ruang potensial untuk melanjutkan kenaikan hingga ke sekitaran 2600 ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, support saat ini itu ada di 2150 ya, 2200 sampai 2150 ya. Di areal itu teman-teman bisa manfaatkan untuk entry. Nah, kalau teman-teman entry dengan dana kecil, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 2000 ya sebagai areal stop loss. Ya, so far kalau dari harga sekarang ke 2000 itu cukup tinggi ya, cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman porsinya di sini kegedean ya, teman-teman bisa pasang 2150 ya, under itu sebagai areal stop loss. Nah, kalau teman-teman porsinya masih kecil ya di situ, teman-teman bisa pasang 2000 sebagai
area stop loss ya. So far AGII ini menurut saya menarik, sahamnya masih bagus, trennya masih bagus, dan juga ada pattern lanjutan, dan maybe soon ini akan di break ke atas. Oke, itu untuk AGII. Dan kemudian dua saham terakhir ini ada saham request, yaitu Aldo ya. Nah, Aldo itu sendiri pernah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu, teman-teman ya. Kalau teman-teman yang ikut channel saya, Aldo itu kita pernah di candle hijau ini ya, dimana waktu itu kita sarankan beli sampai range 1000 dengan stop loss. Teman-teman bisa set di bawah ini, di bawah 960. Nah, di sini dia sempat naik ya, sempat naik kalau nggak salah 14% lebih ya. Nah, buat teman-teman yang udah beli di sini harusnya teman-teman cuan dan kena trailing stop ya, harusnya ya. Nah, oke, ini kita bisa hapus dulu semua ya. Nah, saat ini Aldo itu menurut saya masih oke ya. Dia koreksi, volumenya kecil. Pertama ya, dia koreksi, volumenya kecil. Dia di sini turun hanya karena ada resisten juga di sini ya, di 1200. Ada resisten, kemudian turun. Nah, so far so good ya, so far so good. Teman-teman masih boleh entry sampai di harga sekarang sampai 1000 ya. Stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 1000 ya. Untuk risk reward hari ini sih cukup oke ya. Hopefully dia habis di sini dia rebound naik ya, rebound naik dan kembali menguji resisten di 1200. Dan kalau 1200 itu di break ke atas nantinya, maka peluang upside dari Aldo ini oke ya. Nah, kalau kita tarik lebih jauh juga, ini tren dari Aldo ini masih oke teman-teman. Trennya masih bagus. Dan di sini juga dia udah konsolidasi cukup lama ya, dari Februari 2022 sampai saat ini itu sekitaran 2 bulan ya, sekitaran 2 bulanan udah konsolidasi. Dan so far kalau dia masih bertahan di atas 1000, menurut saya Aldo ini masih menarik ya, masih menarik dan masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. Oke, sekian untuk Aldo. Kemudian ada ini saham baru IPO dan high risk sekali ya, buat teman-teman yang nggak tertarik bisa skip video ini. Oke, yaitu saham nasi teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan sendiri, nasi ini setelah dia IPO dia sempat naik kencang ya, naik kencang, and then saat ini memang dia ada support di sini dan confirm rebound di situ ya, udah tiga candle dia rebound. Tapi menurut saya ya, untuk entry beli di harga sekarang itu masih cukup spekulatif. Nah, pertama ya, buat teman-teman yang mau antri nasi, teman-teman bisa perhatikan areal ini, yaitu di sekitaran 350. Kemudian berikutnya teman-teman bisa perhatikan areal ini, itu 360 sampai 362 ya. Nah, di sini ya, kalau dia nasi ini mampu ke 360, maka ada top double bottom. Ini bottom pertama, ini bottom kedua. Dan kalau dia mampu break 360, maka dia ada ruang kenaikan yang cukup meyakinkan. Jadi bisa kembali menguji resistennya di 450. Sorry, di 440 sampai 430-an. Ya. Jadi itu untuk nasi. So far untuk dimasukkan ke watchlist oke ya. Tapi kalau mau entry di harga sekarang masih cukup spekulatif kalau menurut saya ya. Cuma kalau teman-teman mau entry dengan dana kecil dulu ya, nyicil tipis-tipis, istilahnya nitip sendal, boleh ya. Boleh, teman-teman bisa set stop loss di bawah 300 sebagai area stop loss. Kalau close di bawah 300, teman-teman bisa consider untuk out dulu ya di nasi. So far sih menurut saya sih masih cukup layak ya buat diperhatikan. Dan kalau dia mampu break 360 itu potensinya cukup kencang ya. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya.
sekali lagi pesan saya, mengingat market global belum stabil, jadi saran saya jangan agresif dulu di market ya. Kalaupun mau entry-nya dengan dana istilahnya kecil dulu ya. Buat saham-saham yang udah kena trailing stop aja, disiplin. Buat yang udah kena level cut loss aja dulu, disiplin. Kemudian nanti cari lagi area entry yang menarik. Karena kalau psikologis kita udah ngelihat saham kita merah, terus nextnya kecenderungan kita akan beli saham yang akan turun lagi, teman-teman. Jadi kalau beda cerita kalau kita lihat porto kita hijau-hijau terus, nextnya di otak kita itu udah tertanam kalau kita beli itu akan hijau ya. Jadi warna itu mempengaruhi ya. Percaya atau tidak, warna di porto kita itu mempengaruhi psikologis kita secara signifikan, teman-teman ya. Oke, sekian ya, semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa teman-teman mengerti ya. Terima kasih, selamat malam teman-teman.